Saya keras sedikit ya Bang. Boleh. Yang namanya Pak Betor, kalau Anda itu jago, berpengalaman di dunia politik maupun pernah di DPR, paham tentang undang-undang, maka saya menantang Anda, kalau mau menguji undang-undang atau uji tentang ijazah Pak Joko Widodo, laporkan saja. Laporkan saja. Laporkan saja di pihak penegak hukum, bukan teriak-teriak, bukan cari panggung, bukan cari sensasi untuk kepentingan pribadi. Oh, adik marah sekali kayaknya. Saya nantang dia. Karena dengan adanya narasinya itu membuat gaduh rakyat Indonesia, host. Rakyat hari ini tidak membicarakan tentang ijazah. Tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana rakyat bisa makan. Undang-undang perampasan aset itu yang dibutuhkan masyarakat. PPRT, itu yang perlu kita bahas bersama-sama. Jadi apa yang dilakukan oleh, apa yang disampaikan oleh Betor ini membuat gaduh. Begitu. Penonton Ruang Konsensus, itulah sosok Fritz Alorboy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel Sirait Media. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan dan kelimpahan rezeki yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Baik, di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan video yang sangat menarik ya teman-teman, dan pantas untuk kita simak bersama-sama. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman ya. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe dulu. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video berikut ini. Wawancara saya terdahulu kan saya sudah sampaikan. Ini ngapain sih kok ruwet banget nih? Ya. Apa nggak ada kerjaan yang lain lagi? Kita seorang yang punya kadar intelektual yang sudah mengenyam perguruan tinggi, kenapa sih mencari hal-hal yang seperti gini? Hanya untuk menjatuhkan harkat martabat seseorang dengan hal-hal yang sangat remeh-temeh gini. Untungnya apa sih? Seharusnya kita mempunyai kadar intelektual yang tinggi, turut membantu negara untuk mengembangkan negara. Jangan mengajarkan rakyat Indonesia jadi hal-hal yang bodoh. Ya. Bodoh sekali mengajarkan bangsa Indonesia ini seperti hal seperti kayak gitu. Rakyat Indonesia sudah cerdas. Karena dari awal dulu saya sudah ngomong, tidak akan mungkin beliau jadi seorang wali kota berkali-kali, bahkan 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali, dengan menggunakan ya kurikulum vitae-nya yang palsu. Emang bodoh itu KPU, emang bodoh itu UGM, apalagi ke tingkat pusat, skala nasional dan internasional. Ini yang sangat saya sesalkan pada oknum-oknum tertentu. Nggak usah ya mencari sensasi dalam hal-hal seperti ini hanya untuk menjatuhkan harkat martabat seseorang. Menurut hemat saya sudahilah ya. Masih banyak hal-hal yang penting di negara ini yang harus kita selesaikan. Jadi kalaupun beliau Pak Jokowi melaporkan beberapa orang tentang pencemaran nama baiknya, ya sah-sah saja menurut saya, harus tindak lanjuti saja. Walaupun dulu saya pernah ngomong, ngapain nanya-nanya ijazah gue, emang apa untungnya sama lo? Ya. Kalau saya nggak mau tunjukkan kepada kamu, ada kewajiban nggak? Ngapain kok tanya-tanya? Ada yang bilang lagi, contoh ini sepatu ini palsu atau asli? Mau palsu mau enggak, apa hubungannya sama kamu? Emang kamu dirugikan? Kan nggak dirugikan. Udahlah, jangan terlalu picik berpikirlah. Jelas sekali muatan itu adalah yang ingin menjatuhkan harkat martabat seseorang. Orang akan berpikir, kok orang cerdas tapi pikirannya kok dangkal. Saya terpaksa ngomong kayak gitu, kenapa kok seperti ini terus diangkat-angkat? Harusnya pergunakan ilmu itu untuk membantu negara, mengembangkan negara dengan hal-hal yang positif. Jangan dengan hal-hal kayak gini. Akhirnya orang akan menilai, oh cuma segitu kadar ilmumu. Ya, ilmu yang kau dapatkan dari perguruan tinggi hanya kau pergunakan untuk hal-hal yang seperti ini. Ya sadarlah. Kembalilah ke fitrahmu yang sudah mendapatkan ilmu. Saya sedikit ngomong karena kayak gini, karena sudah kecewa saya kok itu terus gitu loh. Janganlah menjatuhkan seseorang. Saya tidak pernah ketemu dengan beliau
ya, secara langsung, ya, berbicara dengan beliau juga nggak tahu, beliau juga saya yakin nggak kenal saya, tapi saya hanya mencerahkan bangsa Indonesia supaya jangan diajarkan dengan hal-hal yang seperti ini. Itu kira-kira, ya. 2 bulan yang lalu ada pihak-pihak baru yang selama ini kami tahu juga tidak mengikuti persoalan ijazah ini, lalu muncul menyatakan dirinya sebagai seorang peneliti, bahkan seolah-olah ingin menjadi ahli dalam laporan di Barreskrim, dan selama ini menyatakan kegiatannya bersifat akademis. Nah, pada saat itu di satu sisi kami juga masih coba mengamati apakah benar mereka akan hadir sebagai peneliti dan betul-betul melakukan kegiatan akademis, ya. Sekalipun juga memang ada beberapa variabel lain yang kami melihat sepertinya tidak tepat gitu. Tapi dengan tetap praduga baik, ya, kami mengikuti prosesnya. Nah, namun semakin sering waktu berjalan, kami dapatkan di beberapa video kok orang-orang yang selama ini mengklaim sebagai peneliti mulai melempar narasi-narasi yang sudah berbau politis, ya. Di antaranya menyatakan ingin mengasingkan Bapak Jokowi, ingin mengirim ke Nusa Kambangan agar tidak bisa berinteraksi dengan pejabat lainnya. Bahkan ada lagi peneliti yang sudah mulai bicara tidak kontekstual, lari dari persoalan ijazah, lari mempersoalkan sosial media Pak Wapres yang kebetulan anak dari Pak Jokowi, kan begitu. Lalu ingin bersama melakukan gerakan pemakzulan yang memang sekarang juga sedang bergulir. Sehingga kami lihat, loh, kalau memang mereka peneliti seharusnya tidak seperti itu. Oke. Ya, seharusnya mereka tetap objektif, independen, dan tidak memberikan pendapat-pendapat yang bersifat subjektif, ya, apalagi tendensius. Oke. Sementara itu, perkembangan kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya yang menyeret Roy Suryo CS kini sudah memeriksa 50 orang sebagai saksi serta mengumpulkan keterangan ahli, yakni Dewan Pers dan Digital Forensik. Objek perkara yang kedua ini dasarnya 5 laporan polisi menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana serta menyebarkan berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik. Terlapornya adalah saudara RS. Nah, Bu Mitra, ini kan sekarang ini sebentar lagi kan dari lidik ke sidik ini, ya kan? Orang masih menunggu nih. Perkembangan terakhir, saya pernah menonton Rismon ya, di salah satu podcast dengan gagah berani mengatakan seolah-olah mereka ini kuat, siap ke pengadilan, siap memberikan bukti-bukti, saksi dengan basis digital forensik, dengan saintis segala macam. Yang menarik di situ adalah tidak ada kata damai untuk Jokowi. Kata, wah, ini kok kebalik-balik ini omongan si Rismon ini. Nah, padahal dari dalilnya aja sudah, siapa yang menuduh dia harus membuktikan, kan begitu. Nah, Bung Pitra, ini gimana nih? Akhir dari permainan ini seperti apa mereka ini? Yang pertama, saya ingin jelaskan dulu bahwasannya kehadiran saya di sini, pengacara Mawar, saya tidak mau disebut sebagai tim hukum, tapi kuda hitam. Pengacara Mawar sesuai dengan sakunya, ya. Kita kuda hitam aja. Kuda hitam, ya. Artinya, tapi nggak bukan bawa, dari siapa-siapa. borgol kan, nggak bawa lollipop kan? Oh, hari ini tidak bawa bola, tapi bunga mawar yang warna putih, kan gitu. Artinya kita juga berterima kasih kepada Bang Piliang karena di podcast ini kita diberikan kesempatan untuk bicara secara utuh. Karena kemarin ketika saya berbicara debat itu, saya nggak diberikan kesempatan untuk bicara sama lawan. Ya. Mereka selalu ngerocos terus kan gitu ngomong. Jadi artinya kita ingin menyampaikan kebenaran, ada kepanikan dan ketakutan yang saya lihat karena kita menyampaikan by data, fakta, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Nah, sehingga kesempatan saya kemarin, walaupun mereka itu kalah 1000-0, ya, nah, saya menganggap mereka ini tidak ada hal yang baru yang mereka sajikan di dalam kasus ini. Ya. Karena semuanya itu rata-rata omon-omon semua gitu. Omon-omon, ya. Nah, apalagi kita lihat dari penyampaian Bang Piliang tadi yang mengatakan bahwasannya Rismon itu menyatakan menutup pintu damai terhadap Jokowi. Persoalannya seperti sederhana sekali. Yang menutup pintu damai ini Rismon kah atau Pak Jokowi? Kan status dia terlapor, kok dia yang menutup pintu damai? Lain halnya kalau dia pelapor, saya menutup damai dengan kau selaku terlapor, gitu kan? Nah, itu baru masuk akal, Bang, kan gitu. Nah, saya melihat ini sangat lucu sekali sehingga kasus ini hanyalah kasus mainan bagi saya. Oh iya? Gitu loh. Iya, kasus mainan saja bagi saya karena ini adalah hiburan bagi saya. Karena tidak ada hal yang menarik di sini. Lain halnya kalau memang penelitian itu adalah penelitian yang sahih, penelitian yang memiliki keilmuan kajian ilmiah, dan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Logika sederhana, Bang Piliang. Anda bayangkan sekali. Mereka katanya melakukan penelitian,
tapi mereka mendapatkan sampelnya itu dari media sosial. Setahu saya kalau memang penelitian, contohnya ini air minum. Ya. Air minumnya ini langsung diteliti, bukan foto air minum ini terus diposting di Facebook. Yang di Facebook itu udah diteliti, apakah sudah ada pengubahan metadata atau tidak. Kan sumbernya di sini. Ya sumbernya itulah yang harusnya diteliti. Betul. Nah, makanya kita bilang siapa yang bisa bertanggung jawab terhadap penelitian mereka itu didapatkan daripada sumbernya. Tidak ada yang bisa bertanggung jawab itu. Ya kan? Dan tidak ada bisa yang mempertanggungjawabkan itu Pak Jokowi yang menyerahkan, tidak ada. Semua itu kan mereka dapatkan foto-foto, dan ada juga foto yang diedit. Ada juga foto wisuda yang seolah-olah itu adalah editan gitu. Kita nggak tahu itu dapat dari mana dia. Gitu. Terus siapa yang menjamin itu sah dan asli? Kalau memang alat bukti, ataupun kita bilang dalam ketentuan hukum pidana, barang bukti yang didapatkan secara tidak sah itu bukanlah barang bukti yang sah. Itu adalah ilegal, kan gitu. Contohnya nih, kita memiliki data pribadi, tapi data pribadi kita dicolong, di Dukcapil contohnya tanpa izin kita, itu adalah illegal access. Harus memperoleh persetujuan dulu dari yang punya. Nah, dan nggak bisa kita semua, kita dapatkan barang bukti, tapi Anda mendapatkan memperoleh barang bukti itu secara tidak sah, sehingga barang bukti tersebut di mata hukum bukanlah sebagai alat bukti yang sah. Penyidik saja melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut harus melalui aturan yang sesuai dengan ketentuan Perkapolri maupun ketentuan hukum acara pidana. Contohnya, minta ini dulu persetujuan dulu dari yang punya barang bukti. Seperti contohnya kita katakan buku tabungan. Dia harus meminta izin dulu kepada yang memiliki rekening tersebut. Diminta kuasa dulu agar dia bisa akses. Kalau tidak ada itu illegal akses. Dan itu bisa pidana bagi mereka gitu. Sekalipun itu penegak hukum yang melakukan. Persoalan ijazah Pak Jokowi ini sekarang menurut saya tidak lagi pada soal asli tidak asli, pembuktian hukum atau tidak pembuktian hukum. Karena kalau masuk ke sana ini akan semakin jauh dan semakin ruwet. Bahkan kalaupun contohnya Pak Jokowi ingin memuaskan hasrat para penggugat ini, ditunjukkan contohnya aslinya, tidak akan selesai di situ. Karena orang kemudian akan meminta pembuktian lebih lanjut. Contohnya bicara tentang uang palsu. Kalau saya tunjukkan uang 100.000 di foto, siapa yang bisa mengatakan itu uang saya asli atau palsu? Kecuali dilakukan uji forensik yang sah. Betul. Nah ini kan akan begitu. Kalau saya memperhatikan dari kelompok yang terus melakukan menggugat secara tanda kutip, bukan menggugat di pengadilan ya, tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini, saya melihat ada di latar belakangi kemarahan dan dendam terhadap Pak Jokowi. Kalau kita melihat kelompok ini, dari nama saja yang datang ke sana itu saya mencermati betul tim pembela ulama. Kenapa kok tim pembela ulama mengurusi ijazah asli palsu Pak Jokowi? Saya dalam hal ini tidak mendukung Pak Jokowi, tidak mendukung teman-teman yang ke sana, tetapi saya mendukung bagaimana sebetulnya kebenaran segera saja terungkap. Nah ini yang saya perhatikan, ada teman-teman yang menggugat ini membawa misi kemarahan dan dendam. Mungkin karena kelompok ini juga adalah, kalau saya perhatikan orangnya, adalah orang-orang yang selalu ingin menggugat Pak Jokowi soal peristiwa KM50. Jadi saya membacanya rentetannya ke sana. Ya, itu tadi videonya, mungkin cukup sampai di sini. Untuk video kali ini jangan lupa untuk teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Apa pandangan kalian tentang video yang di atas tadi ya? Karena ini sangat menarik sekali untuk kita komentari ya. Mana tahu komentar kalian nanti dibaca kepada orang-orang yang di dalam video ini ya. Oke, terima kasih, semoga kita selalu dalam rahmat dan berkatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Bye-bye. Dari suara rakyat kecil kami datang. Bukan cuma duduk manis lalu diam. Sirait media tajam dan terbuka. Bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama. Bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoaks, busuk, tak bermoral. Sikap kohir yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, semangat Prabowo Gibran. Dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri, empati budaya. Bersatu kuat itulah senjata.
Sirait Media, ayo bersuara, biar fakta menyala.